Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tepatnya hari Kamis 16 Juli 2020 atau bertepatan dengan 24 Dzulqa'dah 1441 Hijrah. Kita hari ini sudah ada di tanggal 24 Dzulqa'dah 1441 Hijrah atau 16 Juli. Kalau saya berangkat haji tahun ini, ya, ini saya sudah ada di Madinah biasanya, ya. Dan yakin ibu bapak yang tahun lalu bisa berangkat haji pasti mengenang Dzulqa'dah, 26 Dzulqa'dah ada di mana, mau kemana, kan gitu, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, semoga saja yang tahun ini harusnya berangkat tapi tidak berangkat, belum ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat, insya Allah nanti oleh Allah akan diberi pahala yang lebih besar lagi, karena masa menunggu kita menjadi lebih lama, ya. Otomatis itu membuat penantian tadi menjadi pahala. Oleh sebab itu, bagi ibu bapak yang tahun ini seharusnya pergi tapi kemudian tertangguhkan, ya, maka percayalah, semoga ini jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Sebab tidak ada musibah yang menimpa diri kita kecuali pasti ada hikmah di balik itu. Dan semua sudah tercatat. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada yang menimpa dirimu dan tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali semua atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita menerima dengan lapang hati dan meyakini inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Pagi ini kita akan membahas pertanyaan yang sudah masuk ke saya, ya. Ini adalah hari Kamis, jadi pembahasannya adalah pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Ya, kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai adab di toilet. Bolehkah kita sedang di toilet membaca atau mendengarkan ceramah? Jika berada di hotel, kadang suka terdengar musik lewat speaker di toilet. Bagaimana, Ustaz? Ya, begini. Prinsipnya, satu, kalau di toilet itu kita jangan berlama-lama. Itu yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Jadi kalau kita ke toilet, lakukan secepatnya apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan berlama-lama, ya. Sampai mohon maaf, ketika Anda buang air besar, duduk-duduk lama di kloset, lihat-lihat periksa WA, kemudian lihat-lihat Instagram. Jadi berlama-lama, ada yang sambil baca koran, baca majalah. Nah, ini kebiasaan yang tidak dianjurkan oleh ajaran agama. Jadi kalau kita ke toilet itu, selesaikan hajat kita, selesaikan urusan kita, ya, selesai itu kita keluar. Itu. Yang kedua, kita tidak diperbolehkan ngobrol selama buang air besar. Mohon maaf kalau bapak-bapak
saat buang air besar, buang air kecil, kadang-kadang ada saat buang air kecil tuh sambil ngobrol gitu kalau di toilet umum ya. Nah ini juga sesuatu yang tidak dianjurkan oleh agama. Jadi tidak bicara kecuali yang perlu, tidak bicara kecuali yang perlu, kemudian tidak berlama-lama ya. Dan yang ketiga tentu saja kita tidak secara sengaja melafadzkan zikir-zikir secara sengaja ya, kecuali zikir yang sudah ditentukan. Contoh, Anda memulai mandi dengan bismillah, itu kan zikir yang memang ada sebabnya. Anda bersin mengucapkan alhamdulillah, ya tentu tidak ada masalah bersin ya, ketika di kamar mandi Anda mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalaupun zikir, zikirlah yang ada kaitannya. Anda habis berwudu, sebenarnya tidak apa-apa. Selesai berwudu di kamar mandi, Anda berdoa ba'da wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ada tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Udah segitu saja. Nah, jadi lakukanlah kalaupun zikir yang ada kaitan. Tapi menyengaja mendengarkan ceramah sambil di toilet ya, maaf ya, tolong bedakan antara toilet yang tempat buang air besar, buang air kecil dengan tempat cuci-cuci. Nah jadi ada di antara ibu bapak yang rumahnya ya karena luas gitu, untuk cuci pakaian tuh tidak di dalam toilet. Nah ada yang nanya ke saya, Ustadz boleh nggak saya sambil nunggu cuci pakaian pakai mesin ya, sambil duduk di situ ya saya murojaah, mengulang hafalan. Ya saya bilang selama itu dilakukannya tidak di dalam kamar mandi, tidak di toilet, Anda punya tempat khusus ya tentu tidak ada masalah ya. Karena yang pernah saya kutip di surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka berzikir kepada Allah qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa 'ala junubihim sambil berbaling. Berarti diperbolehkan kita berzikir sambil melakukan satu aktivitas. Itu ayatnya, surat Ali Imran ayat 191. Ali Imran 191. Tetapi khusus untuk di toilet, di tempat buang air besar, buang air kecil, ada hukum-hukum yang tadi saya katakan. Tidak bicara kecuali yang sangat perlu, tidak berzikir kecuali yang ada kaitannya. Maaf, ada yang pernah nanya, Pak Am, boleh nggak lagi BAB bilang alhamdulillah? Jadi saya tuh udah berhari-hari nggak bisa ke belakang, Pak Aam. Nah kemudian saya makan buah-buahan tertentu, dianjurkan, saya disuruh makan pepaya sama ibu saya makan pepaya. Alhamdulillah Pak Aam, 4 hari saya nggak ke belakang, akhirnya bisa ke belakang. Saya refleks langsung mengatakan alhamdulillah. Boleh tidak? Ya itu kan ada konteksnya, Anda bersyukur ya. Tapi kalau misalnya tidak ada konteks, tidak ada sebab, tidak ada apa, mohon maaf, Anda lagi duduk di kloset, langsung subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tidak perlu Anda lakukan, ya. Gitu. Oke, itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya mendapat kesempatan kuliah S1 di Australia. Tapi saya ragu karena keimanan anak saya masih labil. Bagaimana sikap saya sebagai orang tua? Ya, sebenarnya di satu sisi ibu harus bersyukur. Putra ibu ada kesempatan untuk sekolah S1 di luar negeri. Bahwa iman anak ibu dirasa masih labil ya. Kadang iman itu juga perlu diberi kepercayaan Bu ya. Terlalu dikekang jangan, terlalu bebas juga nggak boleh. Jadi memang ibu boleh saja dengan anak itu ngobrol dari hati ke hati. Nah sebenarnya mama senang kamu bisa dapat beasiswa ke Australia. Tapi jujur mama teh ada kekhawatiran. Kamu di sana bagaimana ya? Sholat kamu bisa dijaga enggak?
pergaulan kamu bisa dijaga nggak gitu. Jadi ada saat dimana memang kita ceritakan kekhawatiran kita diskusi ya. Dan kadang ada saat kita kasih kepercayaan. Kata anak teh mah, walaupun iman aku kayak gini, insya Allah lah aku di sana aku bisa jaga diri, aku bisa memilih teman, jadi ada saat memang kita kudu ngasih kepercayaan. Jadi maaf, jangan sampai dia punya kesempatan langsung kita cut. Enggak, kamu nggak boleh sekolah ke luar negeri. Kamu masih terlalu muda, iman kamu masih labil. Ya, nanti kamu terjerumus ke ini. Nah, berarti kan ibu bukan jadi ibu jadi memvonis sifatnya. Ya. Jadi ternyata anak itu ada saat harus dikasih kepercayaan. Harus dikasih kepercayaan. Kepercayaan yang bertanggung jawab. Ya, lebih baik ibu ngobrol sama anak dan ibu sampaikan kekhawatiran dan kebahagiaan. Ibu cerita bahagia dulu. Mama tuh seneng nak, kamu bisa diterima di sana, kamu dapat beasiswa. Wah, mama tuh seneng. Terima kasih sayang, kamu sudah membuat mama bahagia, kamu sudah membuat mama bangga. Jadi beri apresiasi dulu. Nah setelah itu Anda boleh bercerita tentang kekhawatiran. Nah coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, tadi malam ayah menerima wahyu, ayah harus menyembelihmu. Jadi Nabi ngajak diskusi kepada Ismail. Tadi malam aku nerima wahyu, aku harus menyembelihmu. Fanzur madza tara. Ayo nak, pikirkan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus ayah lakukan? Apa kata anaknya? Ya abatif almatu maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kerjakan saja. Insyaallah ayah akan mendapati saya sebagai orang-orang yang sabar. Aku sabar, aku siap melaksanakannya. Pesan yang terkandung dalam ayat ini apa? Kita harus bermusyawarah. Yang namanya musyawarah boleh kita sampaikan kekhawatiran kita, tapi tidak boleh juga menafikan kesempatan. Itu menurut hemat saya, ya. Ambil sambil dia diberi kepercayaan, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi intinya mangga ibu setelah itu ibu istikharah, mohon pada Allah agar anak diberi yang terbaik dalam hidupnya, ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana menyikapi fenomena sekolah yang diasramakan sejak usia SD? Menurut Ustadz bagaimana? Oke. Begini, ya, setiap manusia itu ada fase yang harus dia lewati. Harus ada fase yang harus dilewati. Memang akhir-akhir ini ada sekolah semacam pesantren atau tahfidz, ya, yang sejak TK bahkan ada. Sejak TK, SD, jadi TK, SD, ya, itu sudah tidak dengan orang tuanya. Diasramakan, totally anak itu bareng sama ibu asrama atau bapak asrama. Sejak SD. Nah, ibu nanya, bagaimana pendapat saya? Begini Bu, dilihat dari segi niat itu sangat mulia. Aduh, saya ingin anak saya soleh, saya ingin anak saya cinta Al-Quran. Akhirnya ada sebagian orang yang memasukkan anaknya sejak SD diasramakan. Ya, kita hargai dari sisi niat baiknya, ya, niat baik. Tapi kalau kita bedah secara psikologi, ya, saya katakan bahwa semua orang itu harus melewati fase. Pada akhirnya harus melewati fase. Nah, usia 0 sampai dengan 12 tahun. Itu sebenarnya anak butuh gambaran nyata. Butuh butuh pola. Bapak itu seperti apa, ibu itu seperti apa. Jadi di kepalanya dalam frame of reference dan field of experience-nya, dalam kerangka fikir dan kerangka pengalamannya itu harus ada ayah itu
Apa sih ayah itu? Ayah itu seperti apa? Ibu itu seperti apa? Nah, ini terjadi dari 0 sampai 12 tahun. Sebut saja sampai lulus SD. Jadi kalau Anda kan minta pendapat ke saya. Kalau saya berpendapat, sebaiknya TK, SD itu tidak diasramakan. Jangan diasramakan. Kenapa? Karena nanti dia tidak punya gambaran dalam memorinya ayah itu seperti apa, ibu itu seperti apa. Jadi yang ada dalam memori anak itu adalah ibu asrama dan bapak asrama. Anda tahu kan? Pasti beda lah. Ibu asrama itu beda. Dengan bapak asrama itu beda. Nggak bisa gitu ya. Anak kita diwakili oleh bapak asrama. Nggak bisa. Bapak asrama itu beda dengan bapak yang ada di rumah. Bapak asrama itu ngurus banyak anak. Dan relasinya juga relasi struktural. Tetapi ketika di rumah, ya, relasinya itu sudah relasi kekeluargaan. Oleh sebab itu, kalau anak Anda dimasukkan sejak SD, apalagi dari TK, di asrama, terus ke depan di dalam kepala anak itu, dalam jiwa anak itu, bagaimana dia menggambarkan ayah dan ibu? Coba. Menurut Anda bagaimana? Dia tidak punya gambaran, gitu loh. Dia tidak punya gambaran. Nah, jadi kalau saya sih kurang sependapat tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan tentu saya sangat menghargai upaya-upaya dari orang tua yang menginginkan anaknya soleh. Itu nggak usah diragukan. Bagaimana saya sependapat, sungguh saya sependapat, niat kita untuk mengenalkan kepada anak itu agama sejak dini. Saya sangat sependapat. Tapi kalau kemudian tindakan untuk mewujudkan ini adalah mengasramakan anak sejak SD, nah ini kalau menurut saya nanti anak akan melewati satu fase. Jadi ada satu fase yang hilang dalam kehidupan anak. Fase apa? Fase role model ayah dan ibu di dalam memorinya. Nah ini menurut saya pasti ada. Kalau dia jadi ayah nanti akan mengalami something wrong. Suatu yang salah. Pastilah. Ya, ya secara ilmu manusia pasti. Kenapa? Ya semua orang itu melewati fase, saudara-saudara sekalian. Melalui fase. Nah jadi kalau Anda minta saran sama saya tidak menyarankan anak Anda diasramakan sejak SD. Kalau mau asrama, ya SMP, oke. Kenapa? Karena selama 12 tahun itu paling tidak anak sudah punya memori yang jelas. Ayah itu seperti apa, ibu itu seperti apa. Dan memang ketika sudah SMP, dia sudah mulai, ya ada tokoh-tokoh lainnya masuk dalam dirinya. Tapi dia punya basic, punya fondasi tentang ayah dan ibu. Nah, bahkan kalau SMP itu, menurut hemat saya nih, asramanya nggak boleh asrama yang, kan ada yang 6 bulan, nggak boleh ketemu orang tua. Nah, kalau menurut saya, ini juga perlu dievaluasi. Jadi SMP itu asramanya semi, ya. Semi kalau menurut saya nih. Apakah seminggu sekali bisa bertemu orang tua? Jumat, sore, Sabtu, Minggu dia bareng sama orang tuanya. Senin, Minggu sudah datang lagi ke asrama. Gitu loh. Kalau SMP menurut saya tetap masih harus ada proses, tidak totally 100%, bahkan ada yang setahun sekali tuh ketemu orang tuanya. Padahal dia baru SMP, diasramakan. Coba deh basic saya bukan psikologi ya, tapi coba tanya deh para psikolog yang pakar di bidang psikologi anak. Coba Anda tanya. Saya bukan psikolog, ilmu saya bukan di situ, tapi ini common sense saya gitu. Ya, logika sederhana saya mengatakan itu ada sesuatu yang nggak bagus kalau anak SMP strict, ya pokoknya 6 bulan nggak boleh ketemu, setahun nggak boleh ketemu sama orang tuanya. Nah,
Kan yang namanya pendidikan itu bukan penjara, saudara-saudara. Ya ini nih. Yang namanya disiplin itu kan bukan memenjarakan anak. Bukan merusak mental anak. Disiplin itu harus. Tapi bukan berarti kemudian dia harus dipenjarakan, dijauhkan dari orang tua. Bukan begitu kan? Nah, jadi ya silakan. Coba Anda tanya ke pakar psikologi. Yang saya omong ini benar apa enggak? Ya, begitu. Kalau saya yakin benar gitu loh. Saya baca-baca aja, baca. Oh ya, ternyata kalau nanti ya, alhamdulillah Percikan Iman ini punya sekolah SD. Dan itu pulang. Tidak asrama, pulang. Nanti ketika kita akan membuat sekolah SMP, akan diasramakan. Tapi akan ada pulang. Ya, boleh orang tua mengunjungi atau anak itu boleh dibawa pulang. Rencananya begitu. Kenapa? Ya kita nggak mau lah, ya masa-masa keemasan anak dengan orang tua itu dicabut oleh sekolah atas nama disiplin. Wah, kalau balik lagi nanti rusak lagi nih di rumah. Loh, kan namanya juga kehidupan. Yang namanya kehidupan itu tentu perlu belajar juga dengan realitas. Kalau orang terlalu strict diasramakan, begitu dia keluar dari asrama, terus dia jadi makhluk apa gitu loh, ya? Asing gitu. Ternyata realitas kehidupan di luar tuh kayak begini. Kan beda asrama dan luar itu. Benar gak sih? Oke, jadi tolong diingat, namanya manusia itu makhluk yang dinamis, makhluk yang berpikir, makhluk yang punya perasaan, makhluk yang punya kebebasan memilih. Nah, itu yang diasah bagaimana anak-anak kita dia bisa diasah, dilatih untuk memilih yang benar dan yang salah. Kan ada yang begini, saudara-saudara, pesantren kita strict, jangan salah ya. Begitu Anda titipkan kepada kami, no phone, tidak ada telepon, tidak ada video call, tidak ada pertemuan, kecuali nanti akhir tahun, supaya anak-anak ibu bapak tidak rusak, tidak rusak gitu loh. Nah, kalau menurut saya justru itu merusak psikisnya. Ya udah aja, kalau SMP jangan terlalu strict lah ya. Ditengok sama orang tuanya boleh, ada saat video call sama orang tuanya boleh, tapi ada jam-jamnya, namanya juga di asrama. Oke, ini maghrib sampai isya kalian boleh yang ngobrol sama orang tua, kasih kesempatan. Kenapa? Apa salahnya gitu ngobrol sama orang? Ayo kalian ngobrol sama adik-adik. Ayo kalian barangkali mau ngobrol sama teman-teman. Itu kan bagian dari psikis anak. Masa itu dicabut? Kan nggak boleh dicabut. Itu bagian yang harus dilewati gitu loh. Nah oke. Saya yakin di antara Anda ada yang setuju dengan omongan saya, tapi ada juga yang tidak setuju. Ya namanya juga cara berpikir ya. Saya karena pernah dalam salah satu seminar tentang pendidikan anak. Jadi saya termasuk yang tidak sependapat kalau anak itu diasramakan strict di saat SMP. Kudu longgar. Maksudnya longgar di sini, longgar bertemu dengan orang tuanya. Nah kalau SMA oke. Nah SMA itu beda lagi SMA. Kalau SMA boleh sih 4 bulan nggak ketemu orang tua. Oke. Kenapa? Udah beda lagi. Jadi semuanya tuh ada tahapan. Yang paling parah dari playgroup sudah diasramakan. Terus anak nanti di dalam kepalanya bagaimana? Dalam memori dia, how to be good father, how to be a good mother tuh gimana gitu loh. Atau minimal bukan good mother atau apa, good father. Minimal ayah itu apa, ibu itu apa, ya. Role model dia ayah ibu tuh gimana? Masa di memorinya nggak ada? Kalau di memorinya nggak ada, menurut Anda nanti suatu saat ada sesuatu yang kurang. Ya, padahal yang namanya manusia itu harus melewati fase-fase gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sekiranya ada yang tidak sependapat dengan rekan-rekan sekalian. Tapi karena ini pertanyaan yang harus saya jawab, ya saya jawab gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai metode Garputala. Mencari petunjuk melalui Quran dengan cara membuka Quran dengan menutup mata. Apakah kegiatan seperti itu dicontohkan Nabi?
Ya. Ya, matanya ditutup. Ya. Ambil Quran. Pegang, dibuka. Ya. Langsung dia lihat. Nah, itulah kepribadian kamu. Menurut saya ini sama sekali tidak dicontohkan Rasul. Ya. Sahabat mengatakan, aku belajar kepada Rasulullah Al-Quran 10 ayat. Kami kadang tidak berani melewati 10 ayat itu sebelum kami mengamalkannya. Jadi metode garpu tala, mata ditutup, disodorin Al-Quran. Memang ada yang gitu ya. Jadi gini, misalnya Anda mau belajar Quran ke saya, oke? Saya bilang, oke, tutup mata kamu. Ditutup, ya, diikat tutup gitu. Lalu saya simpan Al-Quran di depan Anda. Nah, ayo buka. Anda pegang, buka. Nah, terus Anda bilang gini, ini Ustaz. Nah, oke, saya ambil. Buka mata kamu. Nih, yang kamu tunjuk itu ternyata ayat tentang kemunafikan. Jadi, jiwa kamu tuh munafik. Seperti yang dijelaskan di ayat ini. Nah, gitu. Yang paling parah, pas dia tunjuk itu ayat tentang neraka. Nah, ini. Kamu itu calon neraka gitu. Jadi ternyata model garpu tala itu mata ditutup, lalu disuruh menunjuk, ya, ambil Quran, dibuka gitu, tapi kan matanya ditutup. Nah, dia pegang nih satu halaman Quran. Nah, nanti dibacakan oleh gurunya. Jadi kepribadian kamu, nah, apakah ini dicontohkan Rasul? Tidak dicontohkan Rasul. Tidak dicontohkan Rasul. Ya, saya nggak tahu ini metode macam apa kayak begini. Yang namanya Al-Quran itu apa? Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhan. Mau'izah, nasihat dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang yang mengimaninya. Tidak ada itu model garpu tala, mata ditutup terus meraba-raba isi Quran. Nggak ada yang kayak gitu. Masa kitab suci diperlakukan seperti itu, ya? Nah, jadi yang benar adalah coba Anda pelajari Quran. Dari mana? Silakan. Mau dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, mau juz amma duluan, mau di tengah-tengah duluan, nggak apa. Tapi jangan model begitu dong. Jangan garpu tala, mata ditutup. Sudah aja, Anda boleh saja, saya mau baca surat Yasin aja deh. Baca Yasin, lalu Anda pelajari maknanya. Kenapa kamu baca Yasin dulu? Nggak, kan itu yang paling sering banyak dibaca ya oleh umat Islam. Aku pengen tahu isinya apa. Boleh lah. Ya, jadi Anda tidak Al-Baqarah. Habis gitu, coba aku pengen tahu surat Ar-Rahman itu apa sih? Buka Ar-Rahman, lihat, pelajari maknanya. Udah gitu, aku coba lihat surat Al-Mulk apa sih? Waktu ditanya sama temennya, kenapa kamu pelajari itu dulu? Enggak, aku pengen tahu sih, itu teh kan banyak dibaca oleh umat Islam ya. Surat apa? Yasin, surat Al-Mulk, surat Ar-Rahman, surat Al-Kahfi. Aku tuh pengen tahu apa sih isinya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, tidak apa-apa gitu. Karena intinya adalah Quran itu dipelajari dari manapun mulainya sama. Isinya itu apa? Al-Qasas, Al-Aqaid tentang keyakinan, ya. Al-Asyara'i tentang hukum, dan Al-Qasas tentang hikmah sejarah perjalanan. Kan di Quran kalau Anda baca, mau dari manapun mulainya, 3. Boleh jadi ayat yang Anda baca itu tentang keimanan. Ya, boleh jadi ayat tentang keimanan. Atau boleh jadi tentang hukum. Atau boleh jadi tentang sejarah. Anda baca sejarah Fir'aun, Qorun. Saya Amiruddin undur dulu. Semoga Allah memberkahi kita semua. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.